Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Nabi salam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal. Yang terhormat pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas Dusun 7 Pasar 5 Sungi Mencirim. Tinggal bocor kan gak payah. Yang saya hormati tuan-tuan guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, adik-adik kami, pemuda-pemudi, remaja dan remaji Islam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah malam ini dipertemukannya kembali dalam keadaan sehat walafiat di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini, dalam rangka merayakan peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan malam ini mendapat rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semoga dengan senantiasa berselawat kepada beliau kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita rayakan peringatan Maulid? Ini yang pertama. Anak-anak, coba duduk yang bagus. Ayo. Dan jangan sampai pemasukan kerendah berarti. Ayo, bisa diam? Bisa diam? Bisa diam? Ayo, duduk yang bagus. Kenapa kita rayakan peringatan Maulid? Yang pertama, inilah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun peringatan Maulid ini sebenarnya belum seberapa bila dibandingkan kecintaan Rasul kepada kita. Rasul itu menjelang akhir hayatnya, menjelang wafatnya, ketika ruh sampai di leher, yang terucap dari bibirnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Netes air mata Nabi. Ketika ruhnya sampai di pusat, Nabi berdoa, ya Allah, pindahkanlah semua rasa sakit mati yang akan dialami umatku dan timpakan kepadaku, agar umatku tidak merasakan dahsyatnya rasa sakit mati itu. Itulah kecintaan seorang Rasul kepada umatnya. Itulah kecintaan seorang pemimpin kepada yang dipimpin. Maka kalau kita adakan Maulid, saya rasa ini wajar-wajar saja. Walaupun ada juga yang bilang Maulid ini haram, katanya bid'ah, perbuatan mengada-ngada. Nabi Muhammad nggak pernah buat. Jadi orang yang bikin Maulid itu mengadakan perkara baru dalam agama, fitnah, nanti tempatnya di neraka. Kita rasa wong boleh masalah. Ada yang pahamnya kayak gitu. Lah ibu bayangkan, kalau sempat gara-gara dia tahun besok gak ada Maulid lagi, apa nggak kami Ustadz kehilangan job? Boleh masalah, kan? Memang kalau orang cuma nengok kulitnya, nggak nengok isinya, ya memang seolah-olah Maulid ini ngada-ngada. Tapi jangan cuma tengok kemasannya, tengok isinya lah. Maulid itu ngapain? Bandel kan? Orang Maulid ini silaturahmi, sekampung kumpul ini, malah dari kampung lain datang. Malam ini kita jumpa Pak Kandek. Nah, saya aja yang jauh-jauh dari India pun datang malam ini. Jadi kan terlambat karena pesawat Bombay agak berubah jadwal. Mungkin kalau nggak ada acara ini kita nggak saling kenal. Lah isi Maulid itu apa? Tausiah. Isi Maulid itu apa? Ada sedekah dari masyarakat untuk menghidupkan syiar. Isi Maulid itu apa? Dengarkan orang baca Quran. Sama kayak orang nyala-nyalakan wirid bid'ah. Aku delok cocoknya lancip tenan jijinan aku delok. Ya kalau memang pahamnya nggak wirid ya wis, ojo nyala-nyala keling wirid nopo. Oh wirid pun sing dibaca Yasin mo. Apa nek wirid baca erek-erek?
Kalau ada orang wirid baca erek-erek, nggak usah dulu orang. Saya yang pertama mengharamkan wirid itu. Oh, yang dibaca Yasin ayat Quran. Taktim itu isinya apa? Pangkal Baqarah, akhir Baqarah, Asmaul Husna. Walaupun 17 tahun wirid nggak apa-apa. Pertamanya mantep kabeh. Nas'alu karamatan lil alamin ya man wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Kenele muncul ning kacu kabeh. Al-wadudul majidul ba'isus syahidul haqqul wakilul qawiyul matinul waliyul hamidul muhsil mubdi'ul mu'id. Al-muhil mumitul haqqul qayyum wajidul majidul wajidul basir tahlilnya udah sesuai hadis. Abdul dzikri la ilaha illallah. Jadi wirid itu salahnya apa? Kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Zikirnya udah betul sesuai hadis. Nah, tinggal masalah apakah zikirnya itu udah masuk ke dalam kolbunya atau baru sebatas di mulut. Nah, itulah yang perlu belajar lagi. Oh, zikir itu berarti yang la ilaha illallah itu yang sana itu tahlil. Subhanallah Pak, itu tasbih. Alhamdulillah Pak, itu takbir. Allahu Akbar Pak, itu takbir. Itu lafaz zikir. Zikir terjadi 3 tempat. Ini. Akeh wong zikir la ilaha illallah orang ini. Iki orang minggu. Delok mama wirid itu kan macam-macam modelnya. Gue ada yang nyekel Yasin la ilaha illallah la ilaha illallah setengah papat la ilaha. Ini wirid ketok kawane terlambat la ilaha illallah la ilaha illallah. Ini wirid doana la ilaha illallah joklitis la ilaha illallah. Mana ustaz lah kan ada teman kalau bapak pula la ilaha illallah semua siswa mata jadi mampus ya. Ini gayanya merem kaya husuk tenan la ilaha illallah. Namburi wong percaya kropo krempang-krempung illallah batin kaya lontong pecel la ilaha illallah. Pas wong ngirami kuat mampu mirebus iki la itu Pak Jikir arek maksudnya. Doa orang wirid doanya bagus-bagus kok, doa arwah, doa iman, doa tetap iman, doa selamat, betul nggak Bu? Jadi apa salahnya orang wirid? Jangan cuma nengok judul wiridnya aja. Di wirid itu orang ngapain? Jangan sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Di wirid ada silaturahmi, sekampung seminggu sekali kumpul. Yang punya rumah sedekah. Kadang panggil ustaz, taklim. Nanti ada yang meninggal, keluarkan uang kemalangan. Betul nggak Bu? Ada yang pindah, keluarkan uang kenang-kenangan. Ada yang sakit, keluarkan uang untuk jenguk. Bagus loh, ada ukhuwah di situ. Malah kita kadang-kadang sekampung nggak tahu kalau kawan sakit, kalau kita nggak wirid.
Diwiritnya dapat info, ketua dapat kabar, kenapa? Walasium, Om nama nangdi, nang Sundari. Sembilan dino seminggu, sakit opo aku perlu kabar, mau aplikasi ketua gula karo panu. Mbak ini jadi parah di parah gulanya ketua, jadi ngopoi panu di sebut-sebut. Maksudnya biar ketok parah ketua. Kita TWI enggak, TWI lah demi anggota wirid kok berangkat rame-rame. Oh, yo coba nih ngomong gitu. Numpak apa? Numpak motorku, memilih siji. Motor bojomu tapi nggak nang omah. Coba nih nyupir, eneng anakku. Minyak ini, minyak kewen lah, harus motorku minyak kewen. Terus terang ya kan. Ibu aja lah jujur, kalau sakit, kawan-kawan jenguk, perasaannya kayak mana? Oh, separuh rasanya hilang penyakit. Walaupun si diri nggak bawa popok, cuman sak wiritan kok parah tenang nggak bawa popok. Masalah yang digawake salah dan bebelen 40 dino nggak kisih. Lo gawake jeruk nopo, yang lambungin munggah. Atau kok kepir, dan diimpus pak, kok bolak-balik nguyuh ya pak. Ini kan musim duren, gawat duren, gila nih koyo munggah gulanya udah nunggu gula kok. Ya bawa ke anggur, dan gak biasa pak, kok kaget mana tinggal sisnya. Ya udah, kalau memang nggak ada dia bisa dibawakan buah-buahan, pergi aja ke toko buku belikan gambar buah-buahan. Hero dan ini apel yoyo, ini pisang, ini jeruk, insya Allah disampluknya nang raya di rumah. Jadi Bapak Ibu, Maulid ini adalah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan kita buat dalam bentuk syiar, dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang kita harapkan menumbuh kembangkan kecintaan kepada Rasul. Kita bawa selawatan, biasanya kadang-kadang ada marhaban. Terus apa Pak Ustaz? Kenapa diadakan maulid? Yang kedua, ini wujud rasa syukur. Kita bersyukur karena Allah sudah mengutus Nabi Muhammad untuk kita semua. Kenapa kita syukuri Ustaz? Karena dia sudah bimbing bahwa kita, ajak kita minaz zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang. Jadi wajar saja. Syukur itu kayak mana Pak? Dikasih nikmat, nikmatnya digunakan dengan cara-cara yang disenangi dan diridhoi sang pemberi nikmat. Di bawah Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena sekarang ini Pak Kades, mohon maaf, banyak orang judulnya syukur tapi perbuatannya kufur. Syukuran HUT RI, syukuran kemerdekaan RI, acara kibotan, jingkrak-jingkrak di pentas, mabuk-mabukan sampai jam 2 malam sampai subuh. Saya bilang itu nggak syukuran, itu pengkhianatan sama pahlawan. 17-an yang bikin hiburan silahkan, tapi mbok yang jangan melanggar syariat. Masa mama manjat pucat. Saya ngerti ku kan biar mama itu dipanjat. Enggak, maksudnya anaknya dalam gendong kan pikirannya udah nanti disik. Lagi mama manjat pucat kan ini orang-orang lain. Ini hiburan aja Pak, hiburan jangan melanggar syariat. Lah masa bapak-bapak main bola pakai daster istrinya. Ustaz ini lah KB haram. Lo kata Nabi kiamat gak datang sebelum laki-laki nyerupai perempuan, perempuan nyerupai laki-laki. Apa mesti gitu kita buat? Kita kadang-kadang syukuran, tapi bentuknya kufur. Syukuran anak ulang tahun,
Dom yang diundang keyboard, joget bersama, ya acara dansa, bikin acara apa itu namanya, ngerjain kawan-kawannya, kuis cucuk balon, cucuk tek meletup keluar kertasnya itu tulisan hukuman untuk yang nyucuk, praktekkan goyang ngebor, tepuk tangan semua. Uripin musik, anak iwang ngomong goyang ngebor, cucuk kene praktekkan goyang ngecor, cucuk kene praktekkan goyang patah-patah, goyang gergaji, martil, linggis, dan alat-alat tukang lainnya. Ini kan mama jahiliyah ini buat ulang tahun ini. Dah, nanti terus nyanyi bersama Happy Birthday to you. Kadang-kadang yang nggak ngerti salah nyanyi malah Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Pergi ke Majestic beli bolu. Dah ulang tahun ke-17 tanpa lilinnya angka 17, diurip ke tiup. Ulang tahun 17, wis lilin diurip ke angka 17, wis murid dipadam. Wong arek panjang umur teko DN dipadam. Kadang-kadang pau heran aku nggak nyambung. Filosofis itu nggak kena. Teko kita lempau ini pun melu. Saya kira serodok mending lilin iso ditempa. Ulang tahun 17 lilinnya angka 17, ulang tahun 30 lilinnya angka 30 nek biyen. Ulang tahun 17 ya 17 biji lilinnya dimbus. Ulang tahun ke-35 35 biji lilinnya dimbus. Nek ulang tahun pun sesak nafas. Paling kasihan nek ulang tahun nenek-nenek 72 tahun. Disediakan lilin 72 biji, nek tiup nek ditiup lilinnya, lah lilinnya nggak mati, manda nenek ilmu mati deh. Kentean nafas nenek. Dibilang juga katanya caranya syukuran. Anak nikah syukuran, nanti ngundang keyboard nggak karu-karuan, padahal baru malam kenduri baca tahtim, tahlil, doa, pagi doa. Tuan Kadi, rumah marhaban doa, habis itu maksiat main di rumah. Kita ini banyak syukur di mulut, perbuatan kufur. Orang syukur itu Ustaz dikasih nikmat, nikmatnya digunakan dengan cara-cara yang diridhoi sang pemberi nikmat. Ibu yang punya suami, syukuri nikmat, sayangi suami. Layani dengan baik, bahagiakan dia. Dan suami yang dikasih ke ibu itu yang terbaik dari Allah. Mungkin ibu dulu gadis 17 laki-laki suka sama ibu. Ibu berharap jadinya sama Waleman. Lah tahu-tahu kok takdir jadinya sama Legino. Berarti Legino itulah yang terbaik. Sayangi dia, layani dia, bahagiakan dia. Kalau perlu museumkan Wak Legino. Yang punya istri nikmat, macam mana mensyukurinya Ustaz? Jaga, bimbing baik-baik, sayangi dia, kasihi dia. Yang dikasih rezeki, yuk jalankan di jalan Allah. Itu orang syukur. Jangan cuma sibuk nyimpen duit, numpuk uang, padahal dia sendiri bingung uangnya untuk apa. Kadang-kadang ada suami pinter cari duit, istrinya pun menteri keuangan yang hematnya luar biasa. Saking hematnya anaknya ngenes kabeh duit mamat bede. Sampai kadang-kadang anaknya bahas, kira-kira mama tinggalin kapan ya? Sampai mana sih di mama tuh? Anaknya sekolah nih sepatu nih nggak mangap nih kayak boyo nggak diganti. Kamu nggak ngetes sama ya? Mamanya hobi nyimpen duit, nyimpen hemat. Sampai kumpulkan duit kok 450 juta. Pas terkumpul 450 juta, dia tinggal. Pertanyaan itu duitnya kayak
Ya kayak anak lah Pak. Iya nih anak pinter begini. Gara-gara 450 juta itu anaknya tengker. Gara-gara 450 juta anaknya nggak cakepan, apa nggak mama ini jerit kubur. Ustaz ini kadang-kadang sepele tenang lah. Kenapa? Anakku nang pesantren sekolah Ustaz. Sayang karo dulur, gak enek model tamak karo harta. Saya percaya anak ibu pesantren gak tamak harta, sayang sama keluarga. Itu anak ibu, menantu ibu. Banyak orang bagi harta warisan di tingkat anak kandung selesai, menantu ikut campur, rusak semua. Kompor suhu 36. Terakhir anak gak cakepan gara-gara harta yang ditinggalkan mamanya. Dia yang mengumpulkan 450 juta, gara-gara 450 juta itu juga dia menderita. Belum lagi masuk ke kubur kaget. Kenapa lo kok peteng tenan kuburanku yo? Ya Allah, rumahku kok peteng tenan. Ya apa gak peteng? Duit ada 450 juta. Orang bangun masjid, pura-pura gak tahu. Gak pernah mau beli semen, beli keramik. Padahal kalau dia beli semen, beli keramik, beli seng, dia bantu masjid, sama dengan dia beli lampu untuk kuburannya itu. Anak yatim putus sekolah sebelah rumah, gak peduli. Padahal anak dia udah tamat semua. Tetangga kesusahan, gak open. Akhirnya sempit kuburnya, hancur tulang-tulang rusuknya dijepit tanah, gelap. Padahal dia punya uang untuk bisa melapangkan kuburnya, tapi dasar hobinya cuma ngumpul-ngumpul toh. Nikmati pun nggak sempat, nolong dia pun nggak bisa. Yang lebih menyakitkan lagi Bapak Ibu, ada yang lebih menyakitkan lagi. Apa itu Sah? 4 bulan sesudah dia meninggal, suaminya pun kawin lagi sama orang Jalan Jati sana. Rondo terakhir rondo Jalan Jati dan menikmati duit itu. Sakitnya tuh rasanya di sini. Wis sebulan nikah bojo barune muni nggih mengkek-mengkek. Bojo ini kok muni nggih sayang-sayangi karo ndek Bang. Beli kereta baru nah apa Bang? Gila itu kan ada kereta, enggak mau aku. Itu kereta mendiang binimu. Aku mau kereta yang baru, belikan emeng. Duitnya mana? Itu 450 juta itu tabunganmu untuk apa? Terakhir pakai duit yang ibu tabung dikeluarkan, tuku emek wong itu. Running luru-luru sore dicekel ketemu bojo ini kok. Belinya pakai duit ibu pula itu, sengaja pula melewati kuburan ibu itu. Pas lewat kuburan ibu, bojo baru takon, di kuburan bojomu Bang, kahit nunjuknya pun gosipin. Sakitnya itu rasanya di sini. Udah, ibu kalau punya duit gak usah ibu simpen. Kita tinggal gak cuma di Mencirim, ada kehidupan kubur. Jangan cuma sibuk ngerehab teras, ngerehab dapur, ngerehab kamar. Kuburnya dibangun dari sekarang. Lapangkan kubur, ada anak yatim, yuk rutin ada rezeki, panggil ke rumah. Jangan lagi diundang anak yatim di acara-acara, dipajang, dibariskan anak orang rame-rame. Saya nggak cocok itu Bu. Kenapa? Yang datang dia nih SMP ini malu dia. Nggak datang butuh, datang dipajang di depan malu. Kalau saya lebih cenderung ibu kalau memuliakan anak yatim, masa enak di rumah. Undang anak yatimnya, suruh dia makan di rumah, bahagiakan dia. Udah gak usah disiksa anak yatim ngomong bocor yasin, tatim, tahlil, doa. Biasanya ini gur limpul. Anak wong disiksa meneh bocor yasin, tatim. Undang ustad, kongkon anak yatim naminggi. Kasih dia makan enak, pulang kasih tasnya, kasih sepatunya, kasih alat sekolahnya. Kalau mau lebih memuliakan lagi, kita yang datang ke rumahnya. Suruh suami ibu ke pajak belanja, Bang, belikan dulu untuk anak yatim tas, sepatu, alat-alat sekolah, buku, apa yang perlu alat-alat sekolahnya. Pulang kalau perlu kasih sembako, belanja sembako.
antarkan ke rumah, barulah gantian istri yang nganter. Itu yang abdol. Oh, jadi kalau masih anak yatim itu yang abdol yang belanja suaminya, Pak. Iya, yang nganterkan istrinya. Kenapa Ustaz? Nanti kalau bapaknya yang nganter, anak yatim ini mamanya cantik, bojone kok nggak bali-bali. Kongkon nyelamet ke yatim sak rondo-rondone diselamet ke kabeh. Jangan pelit-pelit. Kadang-kadang ngadain maulid nyumbang 5.000 bawa anak 6. Dan karo bojoe wis loro, anake 6 tambah loro 8. Panitia gawe kuwi sekotak 5.000 kali 8 40.000, tumpur 35.000. Sekarang ke Bukit Lawang di Rindu Alam parkir mobil aja ada 20.000. Ibu mau masuk surga 5.000, parkirannya aja nggak dapet. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang syukur itu sehat. Nah, ini makanya yang datang ini saya bilang orang bersyukur semuanya. Amin. Apa alasannya Ustaz? Alasannya ibu mau nonton Ikatan Cinta bisa ini malam ini. Ibu mau nengok film apa sinetron tinggal pilih. Ibu mau nengok YouTube tinggal buka di rumah sambil geletak. Nengok IG bisa, nengok status kawan bisa, nengok Facebook bisa, nengok YouTube bisa. Tapi ibu tinggalkan semua. Aku dulu kan maunya Allah mau aku menghadiri majelis taklim malam ini. Aku mumpung masih sehat bisa melangkah ke masjid. Makanya ibu hari ini mensyukuri nikmat sehat. Makanya bapak ibu bisa datang. Nah, itu tanda syukur. Jadi orang syukur itu kayak orang berterima kasih, dikasih nikmat, digunakan dengan cara yang dicintai yang kasih nikmat itu. Supaya gampang ginilah saya kasih contoh. Ibu-ibu di sini pasar Dusun 7, pasar 5. Menjelang Ramadan rapat di WW. Ibu ketua ngomong, ibu-ibu sekalian, ini mau masuk bulan Ramadan, ya. Kira-kira apa ya kegiatan kita buat? Saya bu, ada apa? Kalau bisa kita kumpulkan tiap rumah 20.000. Kayak opo, yang kita tuangnya baju baru anak yatim, baju anak kita royo bajunya baru anak-anak yatim nang ini bajunya harus baru. Wong tua ini wis gak eneng kita, wong tua ini saiki. Oh, api ini api. Cuman yang lain, dulu. Ada saran lain, saya ketua. Ada apa? Minggu kedua kita sholat tasbih di masjid. Mama-mama semua serba putih, kita zikir, kita doa supaya menciring ini dijauhkan dari wabah bala dan bencana. Cuman yang lain, sate. Yang lain, saya Pak, Bu, ada apa? Kalau bisa kita bikin buka puasa bersama malam 17 Ramadan. Nama mai sopo, ya rumah bulan ketua, ya tumpur aku, oke, yang ini. Gak maksudnya likong sekolah, kayak bukaan, kok segone kami bawa masing-masing melewong punggahan. Oh, nek ngomel gak apa-apa. Yang lain gimana? Setuju. Sate. Ada yang lain? Saya bu, ada apa? Kalau bisa tadi jangan 20 lah bu, limpul sekalian. Loh, banyak kali ya selain anak yatim, kalau bisa kita belikan lagi baju koko, sarung untuk ustadz-ustadz yang pernah ceramah di masjid kita ini. Enggak, ini bisa, aku enggak jaluk, ini kan bisa. Ustadz eling di, ya terserah sampean lah, pokoknya eling isi maulid kayo jalali, misalnya kan mono. Rupanya setuju semua. Entah cemana rupanya dikumpulkan, limpul ibu-ibu diutus satu orang ke Binjai ke pajak belanja. Koko ini pun harga 700 limpul kaya. Sarungnya cak gajah nombi, wis nggak gajah duduk bener. Pak Kades pas pulang ke Binjai mampir ke rumah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tuh Pak Kades, iya. Duduk Pak, duduk. Saya nggak lama-lama Pak Ustadz. Ini cuma nyampingkan amanah mama-mama Bu Sulima ini. Apa itu? Ada baju sama sarung buat Pak Ustadz. Mungkin bisa dipakai di bulan Ramadan. Ya Allah Pak, ini tenang Pak, tenang. Ini memang untuk Ustadz. Oh, baik-baik, tenang sih wong itu. Ustadz kok nangis? Aku nggak nyongko. Kok iso inget wong itu?
Alah cuman baju Mas Sarung aja kok Pak Ustadz. Pak Kades bilang baju Mas Sarung, aku balesnya kayak mana kok Pak? Orang tuh nggak minta balas Pak Ustadz. Ibu-ibu sangat cuma minta doa Pak Ustadz aja. Ya udahlah, saya doakan semua warga Dusun 5 Mencirim itu dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT. Ojo angin desi baju urung dituku.